Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan memberitahukan tentang tanda-tanda sihir atau santet sudah mulai bereaksi. Kenapa tanda-tanda ini akan muncul? Karena sebelum sihir atau santet itu bereaksi, si dukun akan mengirimkan jin untuk mengawasi orang yang menjadi target. Dan ketika jin itu sudah mulai memata-matai kita, maka biasanya orang yang menjadi target santet itu akan mengalami mimpi. Karena mimpi itu juga sebagai petunjuk bahwa kita dalam keadaan bahaya. Dan juga menjadi reaksi dari jin-jin itu dengan mengirimkan ketakutan-ketakutan melalui alam mimpi. Seperti contohnya mimpi melihat kuburan, melihat orang mati, melihat ketinggian. Rasa takut akan timbul dari mimpi itu tadi. Kadang juga mimpi melihat binatang liar, termasuk binatang peliharaan juga, seperti melihat sapi, kambing, dan anjing juga, bahkan kucing. Yang sering kali yang kita mimpikan biasanya itu melihat seekor ular, seekor harimau, dan binatang-binatang yang berada di hutan. Itu menandakan bahwa sihir itu sudah mulai bereaksi ke dalam rumah orang yang menjadi target itu tadi. Maka dari itu kita harus waspada di saat itu. Kita harus sudah melakukan persiapan, melakukan pembentengan supaya jin itu tidak sampai menembus lebih dalam lagi sampai ke tubuh orang yang menjadi target. Dan tanda berikutnya yaitu malas yang berlebihan. Badan terasa ngantuk yang sangat berat, walaupun sudah tidur yang sangat cukup, tapi masih merasa ngantuk. Dan tubuh terasa lelah, malas untuk bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Di saat itu menandakan bahwa santet itu sudah mulai masuk ke dalam tubuh kita. Karena aura-aura kemalasan itu sudah berada di dalam diri kita. Dan ketika itu kita sudah mulai merasakan rasa sensitif yang sangat kuat. Seperti contohnya kita akan mudah tersinggung, sakit hati, dan mudah merasa terkucilkan dan lain sebagainya. Itu berarti sihir sudah mulai merasuk ke dalam tubuh kita. Tanda yang ketiga, orang itu akan sering marah-marah tanpa sebab. Terkadang persoalan yang sangat kecil pun akan menjadi besar. Orang-orang di sekitarnya pun merasa dampaknya juga. Dan dia inginnya selalu marah, baik sama keluarga, sama orang lain. Itu seolah-olah diri kita itu merasa disalahkan terus. Menandakan sihir itu sudah semakin dalam masuk ke tubuh kita, ke pikiran kita, dan itu akan mempengaruhi ke hal-hal yang lain. Dan tanda yang keempat yaitu sulit tidur malam. Itu juga menandakan orang itu sudah dipengaruhi pikirannya oleh jin-jin itu untuk selalu tidur larut malam, supaya paginya itu dia akan merasa letih, lelah, ngantuk terus, dan dia akan malas melakukan aktivitas apapun. Dan itu akan terjadi terus-menerus setiap malam. Itu bertanda santet itu sudah mulai merembet ke pikiran kita, hati kita, badan kita, dan sampai ke kesehatan kita nanti. Dan tanda kelima yaitu perekonomian menurun. Baik itu pekerjaan yang sudah mulai menurun, dagangannya sudah mulai sepi, rezeki pun seolah-olah sulit untuk mendapatkannya. Dan itu efek dari energi negatif yang sudah mulai menutupi diri kita, sehingga kita tidak bisa memancarkan aura
positif, tidak ada daya tarik, tidak bisa menarik keberuntungan, dan juga selalu menimbulkan rasa sial, mempersulit perekonomian kita. Sampai kita untuk buat makan sehari-hari pun sangat sulit sekali. Hal itu akan dirasakan terus-menerus setiap hari, merembet ke yang lain dan bisa menyebabkan sampai kebangkrutan. Dampak dari reaksi santet mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Maka waspada ketika saat itu santet sihir mulai bereaksi. Jadi kita harus banyak-banyak mohon perlindungan, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan mendekatlah sama orang-orang yang berpikiran positif supaya kita mendapatkan energi-energi positif dari orang lain. Tanda yang keenam yaitu pikiran mulai kacau, kondisi yang sudah mulai parah, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluarnya lagi, maka pikiran kita akan semakin kacau. Bahkan kalau kita tidak kuat iman, kita akan merasa sampai ingin bunuh diri, ingin lari dari permasalahan, dan juga sampai berdiam diri di dalam rumah, tidak mau bertemu dengan siapapun. Sehingga orang itu bisa dikatakan itu stres berat, karena terpengaruh oleh gangguan-gangguan santet yang terus-menerus itu tadi. Maka kita harus terus waspada di saat itu. Kalau tidak mendapatkan bantuan seorang yang seperti itu akan lebih fatal lagi akibatnya. Tanda yang ketujuh yaitu sering menyendiri, tidak mau di tempat-tempat yang ramai ataupun malas untuk berkumpul dengan orang-orang lain. Pikirannya sudah tidak mau diganggu, tidak suka dengan pendapat orang lain, dia merasa sudah tertutup, sudah tidak ada jalan keluar lain, jadi dia memilih untuk diam. Dan itu juga dipengaruhi oleh jin-jin yang sudah dikirim oleh dukun itu untuk menutup hati orang itu, tidak mau keluar dan tidak mau berhubungan dengan orang lain. Akan lebih parah lagi kalau dibiarkan terus-menerus. Ciri-ciri selanjutnya yaitu sering terjadi keributan. Biasanya ini akan terdampak kepada keluarga. Ketika di dalam keluarga sering banyak permasalahan, sering ribut walaupun dengan masalah-masalah yang kecil, bahkan sampai dengan tetangga pun akan sering ribut. Karena itu jin akan mempengaruhi pikiran kita untuk selalu berpikiran panas, berpikiran emosi, dirinya paling benar. Dan itu menunjukkan bahwa jin itu sudah mulai bereaksi ke pikiran kita. Maka kita harus tetap berhati-hati. Dan tanda yang terakhir yaitu yang ke-9, orang itu akan mengalami sakit tanpa sebab. Di sekitaran tubuhnya tanpa terkena apapun tiba-tiba sakit, ada lebam-lebam hitam, serangan dari jin-jin yang dikirim oleh para dukun-dukun itu tadi. Jin itu terus akan mempengaruhi pikirannya, dan jika ini dibiarkan itu akan berakibat bahkan bisa mengalami sampai kematian juga. Kalau kita tidak mewaspadai hal-hal seperti itu, maka itu akan berlanjut terus-menerus. Pada itu kita waspada, karena sihir dan santet kita tidak tahu kapan dan di mana. Yang penting kita tetap menjaga perlindungan supaya sihir-sihir itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi seperti itu untuk penjelasan tanda-tanda santet sihir sudah mulai bereaksi. Mudah-mudahan semuanya yang melihat video ini diberi kesehatan dan diberi keselamatan beserta keluarganya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.